Oke, tampil ya, bisa dilihat share screen-nya. Ya, hari ini kita akan mempelajari bangunan bagi dan bangunan sadap. Bangunan bagi dan bangunan sadap ini pasti akan selalu ada di tiap saluran-saluran irigasi Anda, karena dari saluran primer menuju ke saluran sekunder, itu pasti ada bangunan baginya, adalah bangunan yang membagi antara saluran primer ke saluran sekunder. Nah, kalau di bangunan sadap biasanya ada di saluran sekunder. Saluran tersebut akan membagi dari satu saluran sekunder dan satu sekunder lainnya yang berdampingan, biasanya itu dibagi dengan bangunan sadap. Nah, kalau Anda memperhatikan kuliah dari awal ya, dari Pak Agus pertemuan pertama sampai hari ini, kalau kalian realize itu, menyadari ya, atau kalian ngeh gitu, kita merancang kuliah perancangan irigasi dan drainase ini kita belajar dari hilirnya dulu, baru ke hulu. Anda belajar dari petak-petak tersiernya Anda, cara menggambar layout petak Anda, layout sawah Anda, terus menghitung kebutuhan air yang diperlukan untuk petak-petak tersier Anda. Setelah Anda menghitung petak tersier, menghitung kebutuhan air, kemudian Anda harus menghitung saluran-saluran. Nah, jadi kalau Anda sadar, nanti pas pertemuan Pak Sarino ya, di 5 pertemuan terakhir, itu baru Anda akan mempelajari bangunan-bangunan utamanya, bangunan-bangunan yang ada di hulu, atau di intake utamanya dari bendung. Terakhir sekali Anda akan belajar bangunan yang ada di hulu. Makanya di perancangan ini kenapa step by step-nya itu dari hilir ke hulu, bukan dari hulu ke hilir ya. Kalau Anda memperhatikan dari awal. Nah, kalau bangunan bagi dan sadap ini adalah bagian tengah-tengah. Jadi pertengahan antara hulu dengan hilir, tengah-tengahnya itu ada bangunan bagi dan bangunan sadap, karena bangunan ini ada di salurannya. Nanti kalau yang di bendungannya nanti pelajarannya dengan Pak Sarino. Oke, ini bangunan bagi yang pertama kita bahas. Bangunan bagi ya. Bangunan bagi adalah bangunan yang membagi antara saluran primer dan saluran sekunder. Jadi kalau misalkan dari saluran primer itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk menuju ke saluran sekunder. Harus melalui air yang lewat dari saluran primer itu, harus melalui pintu-pintu, di mana pintu-pintu air tersebut harus bisa mengukur dan bisa mengatur. Mengukur apa? Mengukur debit, mengukur tinggi muka air. Mengatur apa? Mengatur tinggi muka air. Dan juga mengatur debit yang lewat menuju saluran atau menuju bangunan-bangunan tersebut. Nah, kalau bendung ya, kalau bendung itu ada istilahnya, ini nanti yang sebenarnya pelajaran nanti dengan Pak Sarino, tapi mungkin sebagai ini aja ya, overview buat Anda. Kalau di bendung itu ada 3 jenis bendung. Beda dengan bangunan bagi sama bangunan sadap. Kalau di bendung itu ada 3 jenis. Ada bangunan teknis, ada bendung teknis, ada bendung semi teknis, ada bendung non teknis. Nah, itu ada kaitannya dengan mengukur dan mengatur. Kalau bendung teknis ya, bendung teknis itu bendung yang bisa mengukur dan bisa mengatur. Itu teknis. Ya. Tapi kalau bendung semi teknis ya, itu hanya bisa mengukur, dia tidak bisa mengatur. Itu bendung semi teknis. Nah, kalau bendung non teknis ya, bendung yang tidak mengukur dan juga tidak bisa mengatur. Nah, itu itu kalau di bendung, tapi kalau di bangunan bagi ya, kalau di bangunan bagi itu harus pintu-pintu airnya itu bisa dengan teliti bisa mengukur dan juga bisa mengatur air yang mengalir dari saluran primer ke saluran sekunder. Nah, salah satu dari pintu-pintu bangunan ya berfungsi sebagai pintu pengatur muka air, sedangkan pintu-pintu sadap lainnya mengukur debit. Jadi dia ada fungsi-fungsinya ya. Kalau bangunan bagi itu salah satu pintu, kan ada beberapa pintu di bangunan bagi. Salah satunya bisa untuk mengatur ya muka air, ya. Muka airnya diatur setinggi apa.
Sedangkan pintu sadap yang lainnya itu mengukur debit yang lewat itu ada berapa. Nah, debit yang terukur di pintu-pintu sadap ini haruslah sesuai dengan debit rencana Anda pada perencanaan saluran yang sebelumnya. Makanya kenapa Anda harus menentukan debit rencana, karena debit tersebut tidak boleh melampaui dari ukuran yang telah kalian rencanakan di saluran tersebut. Makanya di sini ada pintu pengatur dan juga di sini ada yang namanya pintu untuk mengukur debit. Nah, ini ada contoh bangunan bagi ya. Sorry gambarnya jelek karena saya juga ambilnya dari internet. Kalau di buku KP nggak ada. Nah, jadi di sini ada bangunan bagi ya. Bangunan dari saluran primer ke saluran sekunder. Nanti ilustrasinya ada. Kalau Anda sudah baca KP lebih duluan, nanti ada juga gambarnya yang secara denahnya. Jadi ini saluran primernya ya, yang besar ya, menuju ke saluran sekunder yang lebih kecil. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, saluran sekundernya ini sepertinya dari saluran tanah biasa, tapi saluran primernya saluran dari pasangan batu. Nah, ada satu pintu di sini ya, ini biasanya pintu sorong. Nah, di sini ada dua pintu untuk bangunan baginya. Ada satu pintu yang sebelah sini dan satu pintu lagi sebelah sini. Nah, pintu-pintu ini biasanya ada fungsinya. Yang satunya untuk mengukur, yang satunya buat ngatur. Nah, di sini ada ukurannya ya. Ada kayak mistar ukur atau rambu ukur di sini untuk mengukur ketinggian muka air atau ketinggian muka air yang melalui bangunan ini. Jadi ini saluran primernya ya yang besar ini akan menuju ke saluran sekunder dan bangunan sadap di lain tempat di sekitarnya sini ada bangunan sadapnya. Nah, pada cabang salurannya untuk bangunan bagi dipasang pintu pengatur. Jadi pada bangunan bagi ini harus dipasang pintu pengatur untuk bagian dari saluran yang paling besar saja, saluran terbesar dari tiap cabang-cabang saluran primer. Dan juga dipasang alat-alat pengukur dan pengatur di bangunan-bangunan sadap yang lebih kecil. Nah, untuk membatasi sudut aliran dalam percabangan bangunan bagi, jadi bangunan bagi itu kan biasanya dia nyabang, berbelok ya, dari satu bangunan primer ke sekunder. Kalau Anda sudah gambar layout Anda, pasti Anda ingat ya, kalau dari satu primer pasti ada belokan ke sekundernya kan ya. Nah, itu harus dibuat sudutnya 0 sampai 90 derajat. Sudut bangunan baginya. Harus di antara ini. Tidak boleh terlampaui. Nah, ini bangunan pengatur ya. Bangunan pengatur akan mengatur muka air saluran di tempat-tempat di mana terletak bangunan sadap dan bagi. Jadi bangunan pengatur ini harus terpisah lagi. Jadi bangunan pengatur ini di antara letaknya ya di antara bangunan sadap dan bagi. Jadi di antara-antaranya ada bangunan pengatur. Khususnya di saluran-saluran yang kehilangan tinggi energinya harus kecil. Nah, biasanya kalau kehilangan tinggi energi ini kecil, berarti kemiringannya jangan terlalu besar, harus kemiringan yang lebih kecil agar kehilangannya tidak terlalu besar. Ya, ini harus kecil kemiringannya, berarti kalau kehilangan tinggi energinya harus kecil. Kemudian bangunan pengatur ya harus direncana sedemikian rupa sehingga tidak banyak kerintangan sewaktu terjadi debit rencana. Oke, jadi kalau misalkan Anda terlalu banyak rintangan itu bisa jadi tikungan yang terlalu berbelok-belok atau mungkin banyak kontur yang terlewati sehingga Anda harus merencanakan galian timbunan yang banyak ya. Nah, itu kalau bisa direncanakan sedemikian rupa sehingga waktu debit rencana Anda itu lewat di dalam saluran Anda itu tidak banyak rintangan yang terjadi. Nah, kehilangan energi harus kecil ya. Jadi kalau kehilangan energi harus kecil, berarti kemiringannya jangan terlalu miring. Atau I-nya ya, I akar setengahnya itu yang di rumus Manning itu harus jangan terlalu besar kalau ingin kehilangan energi yang kecil. Nah, kehilangan energi harus kecil pada pintu skot balok. Nanti ada lagi bagian pintu skot balok ya. Jika semua balok dipindahkan. Jadi skot balok ini seperti penghalang untuk menghalang atau menekan debit itu agar tidak terlalu cepat jalannya, kecepatan rencananya itu. Sehingga kehilangan energinya juga ditekan oleh skot balok ini. Nanti kita lihat gambar skot balok kayak apa. Nah, ini ada saluran ya, saluran dengan bangunan pengatur.
Jadi di sini ada bangunan pengatur dan sadap ke saluran sekunder. Nah, kita lihat di sini. Ini ada saluran primer ya. Ini saluran primer. Jadi saluran primer ini menuju ke bangunan pengatur. Nah, ini ada bangunan pengatur di sini ya. Bangunan pengatur di sini terdiri dari 2 pintu sorong ya. Ini ada 2 pintu sorong. Jadi di sini ada 1, ada 2, ini pintu sorongnya, dan ada 2 mercu tetap. Di sini ada mercu tetap di sini ya. Ini mercu tetap. Biasanya mercu ini untuk menahan kecepatan. Nah, di sini ada bangunan pengatur. Jadi fungsi dari bangunan pengatur ini adalah untuk mengatur kecepatan debit dan juga untuk mengatur tinggi muka airnya. Jadi dari saluran primer menuju ke saluran primer, nah belok ke sini ya, menuju ke saluran sekunder. Nah, jadi dari saluran primer yang berbelok ke saluran sekunder itu di sini baru ada bangunan sadap. Ada bangunan sadap dan juga biasanya ada bangunan bagi tapi digambar setelahnya sepertinya. Ini ada saluran sekundernya ya. Nah, di sini ada gorong-gorong biasanya di bawah saluran kalau Anda ingin membuat gorong-gorong untuk fungsi air drainase. Nah, jadi salurannya berbentuk trapesium biasa ya dengan tanggul. Di sini ada tanggul. Nah, kemudian ini di sini ada potongan ya. Potongan AA dan juga ada potongan BB di gambar ini. Untuk potongan AA, kalau dilihat dari potongan yang ini, maka yang kelihatan walaupun ini 2 pintu ya, yang kelihatannya ada 1 pintu, potongan AA-nya jadi begini kelihatannya. Pintu sorong ini naik turun. Jadi di sini airnya itu lewatnya nanti lewat bawah pintu sorong ini untuk mengatur tinggi muka airnya. Nah, ini ada potongan BB-nya ya, potongan BB di sini ya. Kelihatan ada 2 pintu sorong di sini. Di sini ada mercunya ya, di sini mercu tetap. Nah, pintu sorong ini satu berfungsi untuk mengukur, satu berfungsi untuk mengatur. Di sini ada pintu sorong yang melalui pintu sorong ini antara bangunan bagi dan bangunan sadap ya. Di sini saluran primer, ke saluran primer baru ada pengatur, kemudian dari primer menuju ke sekunder ada di sini bangunan sadap. Nah, ini ada perbandingan antara bangunan pengatur air. Nah, ada bangunan pengatur dan pengontrol ya. Jadi ini perbandingan aja untuk pemilihan dari bangunan-bangunan yang melalui saluran Anda. Biasanya ini kriterianya dari biayanya, jadi biaya yang tersedia. Kalau Anda ingin biaya yang sedang saja, untuk pengatur ini bisa membangun skot balok saja. Nah, jadi ini ada skot balok ya. Ada seperti balok atau bangunan di sini, ya, ada kayak seperti dinding. Ini air ya, air yang melewati ini akan tertahan di sini dan kemudian permukaannya akan naik ya, karena ada skot balok di sini, jadi tinggi muka air juga naik. Nah, di sini pasti ada terjunan di sini. Nah, nanti perhitungan terjunan ini di pertemuan ke-10 kita akan pelajari, di sini ada terjunan. Nah, nanti berapa aliran di sini yang terjadi, pasti ada aliran laminar, turbulent, itu ya, pasti ada di sini. Angka fraudnya berapa, kita akan hitung nanti di pertemuan ke-10. Nah, ini biaya pembuatan skot balok sedang ya. Kemudian untuk eksponen U dalam Q, jadi eksponen U ini adalah koefisien debit ya, koefisien debit dan debit sendiri. Itu minus berarti tidak memadai. Tapi kalau perencanaan Anda ingin kemudahan pengoperasian, ini minus plus berarti memadai. Untuk kriteria ketepatan pengaturan ya, jelek. Karena hanya bisa mengatur begini saja, nggak bisa diatur mau berapa. Kan udah mati nih skot baloknya di sini, nggak bisa naik turun. Jadi ketepatan pengaturannya jelek. Untuk muka air itu plus, dia baik ya, karena dia bisa menaikkan muka air. Kalau muka air naik, jadi kecepatannya kita bisa membawakan gravitasi lebih besar ke saluran tersier berikutnya. Kemudian dapat disetel. Nah, untuk biaya yang pembuatannya mahal ya, di sini ada pintu sorong. Tadi pintu sorong yang bisa digeret-geret tuh naik turun, atas bisa ke atas, bisa ke bawah. Tapi biaya pembuatannya itu mahal.
Nah, eksponen U dalam Q, nanti ini untuk perencanaannya ya, nanti ada perencanaan hidrolisnya. Untuk eksponen U dalam Q-nya itu plusnya itu berarti dia baik. Kemudian untuk kemudahan pengoperasian, plus-plus berarti baik sekali, karena kita bisa mengoperasikan ini dengan mudah. Kemudian untuk ketepatan pengaturan ya, plus baik ya, lumayan baik. Kemudian untuk muka air itu jelek, karena muka airnya kan tidak bisa dinaikkan ke atas, dia melewat bawah dari pintu sorong ini, sehingga muka airnya malah turun, tidak naik ke atas. Nah, untuk pintu radial ya, pintu radial ini berputar pintunya. Biaya pembuatannya sangat mahal, karena membutuhkan pengoperasian yang lebih canggih lagi. Kemudian ini untuk eksponen U dalam Kitabpedia sangat bagus ya, baik sekali. Nah, nanti ini bisa dilihat di pertemuan selanjut dari ini, minggu depan, kita akan merancang perancangan hidrolis untuk masing-masing pintu ini. Kalau hari ini baru teori-teorinya dulu saja. Nah, kemudian ini untuk kemudahan pengoperasiannya baik ya, plus. Kemudian untuk ketepatan pengaturannya baik juga. Dan untuk muka airnya juga dia mengatur dengan baik, karena ini bisa dinaik turunkan sehingga air bisa lewat bawah maupun bisa lewat atas. Dapat disetel. Nah, sesuai lah ya, ada rupa, ada harga. Harganya mahal, dia bisa mengatur semuanya. Yang ini murah ya, murah, tapi yang bisa diatur cuman ini, cuman kemudahan pengoperasian dan hanya bisa mengatur muka air saja, yang lainnya dia tidak bisa. Nah, untuk kontrol, di sini ada mercu tetap ya, untuk mengontrol kecepatan, atau iya, mengontrol debit atau kecepatan. Jadi di sini untuk mercu tetap itu kemampuannya, untuk biaya pembuatannya sedang ya, tetapi untuk kemudahan pengoperasian itu tidak memadai. Untuk ketepatan pengaturan dia jelek. Dan untuk muka air dia bagus sekali karena bisa menaikkan muka air, karena di sini ada mercu ini, jadi dia muka airnya naik ke atas. Nah, untuk pengontrol ya, ada kontrol celah trapesium, jadi di sini ada pintu lagi berbentuk trapesium ya. Biaya pembuatannya sedang, tapi kelebihan-kelebihannya ini bisa dilihat. Bisa dengan mudah dioperasikan, kemudian baik sekali dalam ketepatan pengaturannya, dan juga baik dalam mengatur muka air. Nah, yang terakhir ada mercu tipe U, ya, atau nama lainnya itu cocor bebek. Di sini biaya pembuatannya sedang, ya, jadi semuanya biayanya sedang-sedang saja, tidak ada yang mahal, tidak ada yang begitu murah. Tapi ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau untuk kemudahan pengoperasian ini sendiri itu cukup baik ya, atau memadai. Nah, ini jelek dalam ketepatan pengaturan, jadi ini sulit untuk diatur. Dan juga untuk yang muka air, dia cukup baik. Bisa mengatur atau meninggikan muka air. Nah, ketiga bangunan untuk pengontrol air ini tidak bisa disetel semua. Karena tujuannya adalah untuk mengontrol. Kalau untuk mengatur dia harus bisa di-setel, karena tujuannya untuk mengatur debit dan muka air. Nah, kemudian ini ada bangunan ya, gambar-gambar bangunan dari saluran sekunder dan bangunan pengatur dan sadap. Nah, jadi di sini ada saluran sekunder ya, kelihatan di sini. Ini ada gorong-gorong ya, ini saluran sekunder. Jadi saluran sekunder ini bisa belok ke saluran sekunder lagi dan bisa belok ke saluran tersier. Jadi ini saluran sekunder, kalau ke sini dia tetap belok ke saluran sekunder. Kemudian dari saluran sekunder ya, dari saluran sekunder yang ingin menuju saluran tersier, di situ harus ada bangunan sadap di sini. Bangunan sadap yang dilengkapi dengan alat ukur. Nah, alat ukur untuk bangunan sadap itu bisa bermacam-macam, bisa alat ukur Ramin, bisa alat ukur Kram de Groot, nanti ada 3 jenis ya, ada 4, nanti saya sampaikan di selanjutnya. Di sini ada alat ukur untuk bangunan sadap. Nah, kemudian dari saluran tersier, saluran sekunder ya, tetap menuju ke saluran sekunder, ada juga yang langsung berbelok ke saluran tersier. Nah, di sini harus ada bangunan sadap lagi. Jadi dari saluran sekunder menuju ke saluran tersier itu harus ada bangunan sadap yang dilengkapi dengan alat ukur.
Nah, dari bangunan sekunder ke menuju saluran sekunder selanjutnya itu harus ada bangunan pengatur yang dilengkapi dengan pintu-pintu pengatur juga. Tadi pintu pengatur kan kita sudah belajar, ada pintu sorong, ada apa tadi? Ada skot balok, ada pintu radial ya. Nah, jadi di pintu sorong ini harus di bangunan pengukur harus dilengkapi dengan pintu-pintu. Nah, jadi ini gambarnya ya, denahnya untuk saluran sekunder dengan bangunan pengatur dan bangunan sadap yang menuju ke berbagai arah. Jadi nanti di gambar Anda kan pasti ada juga tikungan kan dari saluran sekunder yang belok ke tersier, yang belok ke sekunder lagi. Nah, ini Anda harus rencanakan di mana letak atau titik-titik bangunan-bangunan bagi dan bangunan sadapnya yang dilengkapi dengan alat ukur masing-masing. Nah, pertama kita bahas mengenai pintu sorong. Jadi pintu sorong itu dilengkapi dengan alat ukur pintu sorong. Jadi alat ukur pintu sorong adalah alat ukur debit yang berdasarkan pengukuran dari bukaan pintu. Jadi ukuran debitnya itu terukur ya dari bukaan pintu. Berarti kalau pintunya terbuka lebar, ya, pintunya terbuka lebar, kan debit sama aja ya. Yang terukur itu berarti kecepatannya. Kalau bukaannya lebar berarti kecepatannya pelan, tapi kalau bukaannya kecil berarti kecepatannya makin tinggi untuk mengukur debit tersebut. Nah, terdapat dua kondisi pengaliran yang terjadi di pintu sorong, yaitu kondisi tidak tenggelam dan kondisi tenggelam. Jadi pintu sorong itu pada saat posisinya tenggelam, airnya akan melewati di atas pintu sorong. Tapi kalau kondisinya tidak tenggelam, berarti air itu bisa ngelos ya, ngelos dari bawah pintu sorong tersebut. Ini gambarnya. Nah, ini kalau misalkan pintunya tenggelam. Tapi kalau ini pintunya tidak tenggelam, ya airnya melewati bawah pintu ini. Ini misalkan pintunya tertutup. Jadi yang ini fungsinya bisa menaikkan muka air. Kalau kita butuh muka air yang lebih tinggi untuk menuju ke energi untuk jalan ke saluran berikutnya. Tapi kalau misalkan Anda ingin mengontrol ya, mengontrol muka airnya, maka pintunya bisa dibuka sehingga airnya bisa lewat ke bawah sini. Ya. Di sini ada koefisien H dengan debit, jadi koefisien debit dengan tinggi aliran. Di sini kalau Anda ingin tinggi muka air berapa ya, delta H berapa, maka debit rencananya harus mengikuti kurva ini. Ya, ini jadi ada variasi muka air untuk pintu aliran untuk atas maupun pintu aliran dari bawah. Nah, ini contoh pintu sorong ya. Ini ada sampah ini. Jadi pintu sorong ini naik turun ya. Ini bisa mengatur muka air yang ada di sini yang melalui. Jadi ini bangunan, ini saluran primer ya, menuju ke saluran sekunder. Ini saya ambil dari internet. Orang Indonesia tuh kenapa lah ya, jorok banget, buang sampahnya sembarangan. Budaya. Oke, lanjut ya. Ini alat ukur aliran atas lebih peka terhadap fluktuasi muka air. Sorry, ini salah ketik. Dibanding dengan pintu aliran bawah. Jadi kalau untuk yang tadi aliran atas ya, yang lewat atasnya itu lebih peka terhadap fluktuasi muka air. Iya, kenapa? Karena muka airnya kan ngelewatin di atas pintunya. Tapi yang di aliran bawah alirannya lewat di bawah alirannya. Jadi dia tidak terlalu peka dengan fluktuasi perubahan muka air. Nah, di saluran yang angkutan sedimennya tinggi ya, jadi penggunaan bangunan dengan mercu tidak disarankan karena bangunan ini akan menangkap sedimen. Kalau Anda bangun mercu di saluran tanah ya, saluran tanah berarti pasti angkutan sedimennya tinggi kan. Nah, Anda tidak disarankan untuk membangun mercu karena mercu tadi kan bentuknya seperti ini ya, gundukan tadi kan ya, yang ada seperti tembok itu. Nah, mercu itu pasti akan menangkap sedimen, sehingga penumpukan sedimen di sekitar mercu itu pasti akan tinggi. Nah, untuk mercu, kalau Anda ingin bangun mercu ya, mercu tersebut memerlukan lebih banyak kehilangan tinggi energi. Jadi Anda harus bangun kemiringan yang lebih tinggi kalau Anda ingin menggunakan mercu di pintu-pintu pengatur Anda. Karena dia membutuhkan banyak tinggi energi. Tapi untuk saluran tanah tidak disarankan membangun mercu ya, kalau Anda nanti salurannya cuma saluran tanah saja, jangan bangun mercu karena sedimennya pasti tinggi.
Nah, lebar bangunan pengatur berkaitan dengan kehilangan tinggi energi yang diizinkan serta biaya pelaksanaan. Jadi ini ada kaitannya dengan biaya. Kemudian bangunan yang lebar akan menyebabkan sedikit kehilangan tinggi energi dibanding dengan bangunan yang sempit. Ini ada kaitannya dengan kecepatan kan? Kalau bangunan lebar kecepatannya pasti pelan. Karena kalau kecepatannya pelan berarti kehilangan tinggi energinya sedikit, tapi kalau bangunannya sempit kecepatannya pasti tinggi, ya. Persamaan hidrolika ya, persamaan debit. Jadi kalau kecepatannya tinggi pasti kehilangan tinggi energinya juga besar. Nah, tetapi bangunan yang lebar itu lebih mahal, diperlukan lebih banyak pintu. Kalau bangunannya lebar, untuk menuju ke saluran yang lebih kecil, dia pasti banyak pintu-pintunya. Ada pintu pengatur, ada pintu untuk bangunan bagi, ada pintu untuk bangunan pengontrolnya. Nah, makanya kalau bangunannya besar, pintunya juga banyak. Kalau bangunan Anda lebarnya kecil, pasti pintunya juga sedikit, pintu-pintu air yang dibutuhkan. Nah, untuk saluran primer garis tinggi, kehilangan tinggi energi harus tetap kecil 5-10 cm. Akibatnya bangunan pengatur di saluran primer lebar. Jadi lebar untuk saluran primer sendiri yang diharapkan untuk besarnya kehilangan tinggi energi itu 5-10 cm. Sehingga bangunan pengatur ya, bangunan pengatur tersebut di saluran primernya juga pasti akan ikut lebar karena kita mengharapkan tinggi energinya sekian. Ada range izinnya ya 5-10 cm. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Kemudian saluran Oke, kemudian untuk saluran sekunder biasanya tegak lurus terhadap garis kontur. Nah, kalau saluran sekunder sejajar dengan garis kontur, tidak ada kemiringannya. Nah, makanya saluran sekunder itu coba dicek lagi ya peta layout Anda. Apakah berpotongan dengan kontur, apakah sejajar kontur? Kita harus menggambar saluran sekundernya tegak lurus dengan kontur karena kita membutuhkan kehilangan tinggi energi yang besar dari bangunan pengaturnya yang lebih sempit. Nah, kalau misalkan bangunan sekunder Anda sejajar kontur ya berarti Anda tidak ada kemiringan. Kalau tidak ada kemiringan berarti tidak ada kehilangan tinggi energi. Coba dicek lagi ya, sekundernya sudah tegak lurus terhadap kontur apa enggak. Nah, guna mengurangi kehilangan tinggi energi dan sekaligus mencegah penggerusan, ya disarankan untuk membatasi kecepatan di bangunan pengatur sampai 1,5 meter per detik. Nah, nanti coba lihat di kecepatan izin di perancangan saluran Anda di bab sebelumnya nanti, apakah kecepatan Anda ya itu melebihi atau tidak 1,5 meter per detik. Soalnya kita ingin menghindari adanya soil detachment atau erosi, supaya tidak ada penumpukan sedimen yang besar. Dan juga untuk mengurangi kehilangan tinggi energi yang besar juga. Jadi coba dicek ya, kalau sudah selesai ngitung di bab sebelumnya nanti, yang di bab 5 itu, apakah kecepatan Anda melampaui 1,5 meter per detik atau tidak. Nah, ini ada bangunan pengatur dengan pintu aliran bawah dan dengan mercu tetap. Nah, jadi di sini ada gambarnya jadul banget ya, tapi nggak ada gambar lain sih, ini dari KP saya ambil. Jadi di sini ada bangunan pengatur ya dengan pintu tadi ya. Ini sepertinya pintu sorong, bisa naik bisa turun ya. Di sini ada bangunan, di sini ada muka air rencananya. Ini muka air rencananya di sini dan mercu tetapnya di kedua sisi pintu pengatur. Ini ada mercu tetap di sini. Nah, ini mercu tetapnya. Jadi pintunya ini kan diputar-putar ya. Putar ke kanan dia naik, putar ke kiri dia turun. Ini untuk naik turun pintu aliran bawah. Jadi aliran bawahnya tadi airnya melalui pada saat pintu ini diangkat ke atas ya, alirannya melalui bawah pintu aliran ini. Nanti coba deh cari-cari di Google ya yang lebih kekinian lah gambarnya, ini jadul banget. Coba dicari aja. Pasti banyak kalau di Google. Nah, ini aliran di bawah pintu sorong ya. Jadi di bawah pintu tadi, ini pintunya ya. Ini pintu sorongnya.
pada saat pintunya diangkat ke atas, jadi alirannya ini menuju ke sini ya. Ini adalah lebar pintunya diangkat ini ya. Di sini ada H. H ini adalah kemarin ya, kalau ingat tinggi muka air, kedalaman air ditambah dengan tinggi jagaan, jadi H besar. Kalau H kecil ini adalah kedalaman airnya. Jadi dari air ini, di sini kecepatannya ya, ini rumus Manning biasa, P per 2G ya. Masuk ke sini, maka airnya akan ke sini. Nah, di sini akan melihat perubahan tinggi muka airnya, bagaimana setelah airnya melalui pintu sorong aliran bawah ini. Jadi di sini ada tinggi muka air untuk aliran tenggelam. Kalau aliran tenggelamnya tinggi muka airnya segini, dari tinggi muka air yang setinggi ini ya, setelah melewati pintu sorong ketinggiannya jadi segini. Terus untuk aliran tak tenggelam, dari ketinggian setinggi ini, tingginya akan menjadi H2. H2-nya ini H1 ya, perubahan. Jadi ini delta H-nya ada di sini. H2 dikurang, H1 dikurang H2. Untuk tinggi muka air sesuai dengan pintu bukaan ini. Jadi A-nya berapa, H2-nya jadi berapa. Ini ada variabelnya. Ini untuk Amax-nya ya. Maksimum pembukaan pintunya, ada maksimumnya. Sesuai dengan variabel ini. Nah, ada lebar standar. Lebar standar untuk pintu pembilas ya, adalah setengah meter, 0,75 meter, 1 meter, 1,25 meter, dan maksimal ada 1,5 meter. Nah, kedua ukuran yang terakhir memerlukan 2 setang pengangkat. Jadi ini tadi kan setang pengangkatnya ada 1. Kalau misalkan untuk satu bukaan 1,25 meter dan 1,5 meter, maka butuh 2 setang pengangkat karena bukaannya lebih tinggi dibanding dengan bukaan yang ini. Nah, ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pintu pembilas bawah. Yang pertama, tinggi muka air di hulu dapat dikontrol dengan tepat. Jadi, tinggi muka air di hulu ini bisa dikontrol dengan pintu pembilas bawah ini. Kemudian pintu bilas kuat dan sederhana. Sedimen yang diangkut oleh saluran hulu dapat melewati pintu bilas, tentu ya, karena tidak terhalang oleh bangunan di sini. Dia langsung ngelos lewat bawah pintu ini. Jadi sedimennya tidak tertahan di sini. Seandainya nih pintu yang tidak bisa dinaikkan ini ya, pintu atas ya, bukan pintu bawah, pasti sedimennya tertahan di sini. Airnya melalui atas permukaannya ini. Itulah kenapa ada kelebihan yang dimiliki oleh pintu pembilas yang melalui aliran bawah. Nah, udah selesai. Sekarang kita menuju ke bangunan sadap. Nah, ini contoh bangunan sadap. Masih saya ambil lewat internet ya. Kalau Anda pengen cari gambar yang lebih update, bisa di Google untuk bangunan sadapnya. Jadi bangunan sadap ini adalah bangunan yang dibangun dari bangunan sekunder, saluran sekunder menuju ke saluran tersier. Harus dibangun bangunan sadap. Ini ada tampak hulunya ya. Jadi ini tampak hulu, ini saluran sekunder, tetap menuju ke saluran sekunder. Nah, yang belok ke sini ya, ini bangunan sadap, ini menuju ke saluran tersier. Ya. Jadi bangunannya itu disadap. Nah, ini tampak samping dari yang ini tadi ya, yang bangunan sadapnya. Kemudian ini tampak hilirnya. Jadi yang di sini ada terjunan ya. Di depannya ini, terjunannya kelihatannya seperti ini. Untuk bangunan sadapnya. Ini lokasinya ada di Tirtanegara, ada di Majalengka. Kalau Anda ingin cari lagi, silakan browsing-browsing aja ya. Di internet pasti banyak bangunan sadap. Nah, untuk bangunan sadap sekunder, ya, bangunan sadap adalah berupa pintu yang dapat berfungsi sebagai pengatur dan pengukur aliran air. Jadi bangunan sadap ini harus dilengkapi dengan pintu-pintu atau alat ukur yang bisa mengatur dan juga bisa mengukur aliran air, baik itu tinggi muka air maupun debitnya. Nah, untuk bangunan sadap sekunder, memberi air ke saluran sekunder dan melayani lebih besar dari satu petak tersier. Nah, di sini harus diperhatikan ya, kapasitas bangunannya itu
harus lebih besar dari 0,25 meter kubik per detik. Jadi kalau seandainya debit rencana Anda di yang perencanaan saluran tersebut debitnya kurang dari ini, maka tidak memerlukan bangunan sadap. Nah, kalau Anda ingin membangun pintu sadap, maka Anda harus perhatikan ya, bahwa debit ini harus lebih besar dari 0,25 meter kubik per detik. Coba nanti kalau sudah selesai ngitung salurannya, coba dilihat debitnya memenuhi atau tidak. Nah, untuk bangunan yang digunakan ya, sebagai alat ukur, pengukur dan pengatur di bangunan sadap sekunder itu ada 4. Ada namanya alat ukur Romin, ya. Kalau bacanya Romijin, berarti orang Indonesia sekali Anda. Ini biasanya bahasa Belanda ya, J-nya nggak dibaca. Jadi alat ukur Romin. Kemudian ada alat ukur Kram de Gruyter ya. Nanti kita lihat ya gambar-gambar dari ini, alat ukur ini. Kemudian ada pintu aliran bawah dengan alat ukur ambang lebar. Dan juga ada pintu aliran bawah dengan alat ukur flam. Kita bahas satu-satu. Nah, ini ada alat ukur Romin ya. Jadi alat ukur Romin ini adalah bangunan sadap, ya, alat ukur yang dibangun di bangunan sadap yang bisa mengukur ketinggian air yang melalui bangunan sadap ini. Nah, di sini ada mister ukur di sini. Ini pembesarannya. Nah, ini ada pintu Romin di Bendung Lomaya dan Pilohayanga, terletak di Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone. Jauh banget ya, ada di Gorontalo. Nah, ini kalau misalkan pengen cari lagi ya, silakan cari-cari aja sendiri, gambarnya pasti banyak ya. Contoh-contoh alat ukur Romin. Nah, ini ada Kram de Gruyter. Jadi alat ukur Kram de Gruyter ini ya, di sini ada pengatur dan juga bisa mengukur air ya, air yang lewat ke bangunan sadap ini. Di sini ada alat ukur namanya Kram de Gruyter. Nah, kalau tampak sampingnya seperti ini ya. Di sini ada pencatatan, jadi mungkin dicatat sama orang petugasnya di sini berapa muka air yang melalui pintu Kram de Gruyter ini. Ini ada di Lampung. Di Lampung ya. Kalau pengen cari lebih detail ya silakan cari sendiri ya, aktif untuk mencari-cari sendiri di internet. Nah, ini tipe bangunan tergantung pada ukuran saluran sekunder. Jadi tergantung dimensi saluran sekunder yang telah Anda rancang sebelumnya. Jadi Anda ingin pakai mau pakai tipe bangunan dengan alat ukur apa, itu tergantung dimensi ukuran saluran Anda, kemudian yang akan diberi air serta besarnya kilangan tinggi energi yang diizinkan. Nah, jadi Anda harus tahu dulu tipe bangunan yang Anda bangun nanti, sesuai dengan dimensinya. Jadi dimensi saluran sekundernya bagaimana dan juga kehilangan tinggi energi yang diizinkan juga seperti apa. Nah, untuk alat ukur Romin ya, kehilangan tinggi energi harus kecil dan dipakai hingga debit kurang dari 2 meter kubik per detik. Jadi untuk perancangan Anda yang 2 meter kubik ini lumayan besar ya, 2 meter kubik per detik ini. Anda bisa merancang alat ukur Romin. Biasanya 2 atau 3 pintu Romin dipasang bersebelahan. Nah, untuk debit-debit yang lebih besar ya, harus dipilih pintu sorong yang dilengkapi dengan alat ukur yang terpisah. Jadi ada pintu, alat ukurnya terpisah dari pintu-pintu yang telah dirancang. Ada alat ukurnya harus mungkin di depannya atau di belakangnya, yakni alat ukur ambang lebar. Nah, bila tersedia kehilangan tinggi energi yang memadai, maka digunakan alat ukur Kram de Gruyter. Karena alat ukur Kram de Gruyter ini memerlukan tinggi energi yang cukup besar. Nah, bangunan ini dapat direncanakan dengan pintu tunggal, ya, jadi bisa 1 pintu saja, atau boleh juga dengan banyak pintu, tapi debitnya harus lebih kurang dari 0,9 meter kubik per detik setiap pintu. Jadi 1 pintunya masing-masing itu syaratnya adalah 0,9 meter kubik per detik. Nah, nanti di minggu depan itu kita belajar perancangan hidrolisnya. Anda bisa tahu nanti debit-debit yang perancangan hidrolis untuk debit-debit yang melalui pintu-pintu ini. Nanti kita minggu depan mempelajarinya. Nah, untuk bangunan sadap tersier ya. Bangunan sadap tersier ini adalah bangunan dari saluran sekunder menuju ke tersier. Jadi ada sadap sekunder, ada sadap tersier. Kalau sadap sekunder tadi dari sekunder ke sekunder.
Kalau sadap tersier ini berarti dari sekunder ke tersier. Nah, bangunan sadap tersier memberi air kepada petak-petak tersier. Jadi ini sudah menuju ke saluran tersier Anda yang lebih kecil. Kalau Anda tidak punya saluran tersier, berarti Anda tidak perlu bangun sadap tersier, Anda perlunya bangun sadap sekunder aja. Nah, ini ada kapasitasnya ya. Untuk bangunan sadap tersier ya kisarannya antara 50 sampai 250 liter per detik. Ya, jadi sekitar 5 meter kubik ya. 5 meter kubik per detik sampai 25 meter kubik per detik. Jadi jika muka air hulu diatur dengan bangunan pengatur dan bermasalah dengan kehilangan tinggi energi, jadi kehilangan tinggi energi ini sangat penting ya untuk rancangan pintu-pintu tadi. Maka bangunan sadap yang paling cocok adalah alat ukur Romin. Karena alat ukur Romin ini tidak butuh kehilangan tinggi energi yang besar. Kalau yang butuh kehilangan tinggi energi yang besar ini tadi adalah pintu Kram de Gruyter tadi ya, harus besar. Nah, ini ada pintu Romin ya gambarnya. Ini potongannya. Ya, ini potongannya. Ini tampak sampingnya. Jadi ini ada alat pengunci pintu ya. Jadi di pintu Romin ini ada alat penguncinya. Ini di sininya ya. Kemudian ada setang ya. Di sini ada setangnya ya. Roda, tangan, dan setang. Di sini ada setang diputer ya. Jadi di sini. Kemudian ada plat penyangga. Ada bagian atas bangunan ya. Gambarnya pecah ya. Kalau di KP, kalau Anda buka KP di sini ada kok gambar ini di KP. Bisa dilihat di KP juga. Ini saya ambil dari KP sih sebenarnya. Jadi pintunya ini bisa naik turun ya. Untuk alat ukur, untuk pintu Romin ini. Jadi di sini ada papan duga ya untuk mengukur muka air yang lewat. Jadi di sini ada muka air rencana, di sini ada muka air sebenarnya berapa ya. Papan duga di alur pengarah dan ingat pembacaan ini. Ya, jadi ini gambarnya ya. Dilihat aja. Sepertinya Anda tidak perlu gambar ini nanti di tugas besar. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya ya untuk alat ukur Romin. Jadi untuk kelebihannya, bangunan untuk alat ukur Romin ini bisa mengukur sekaligus bisa mengatur. Jadi satu bangunan sudah bisa mengukur dan mengatur. Tidak perlu pintu saja terus untuk alat ukurnya di tempat yang terpisah. Jadi tidak perlu kalau sudah Romin itu bisa satu pintu saja bisa mengukur dan bisa mengatur. Kemudian dapat membilas endapan sedimen halus. Kehilangan tinggi energi relatif kecil ya, karena tidak membutuhkan kemiringan yang besar. Ketelitiannya baik ya, eksploitasinya mudah. Jadi untuk mengerjakannya mudah. Kemudian kekurangan alat ukurnya, pembuatannya rumit dan mahal. Bangunan itu membutuhkan muka air yang tinggi di saluran, kemudian biaya pemeliharaannya juga relatif mahal. Walaupun tadi mudah ya pengoperasiannya, tapi biaya pemeliharaannya itu mahal. Bangunan itu dapat disalahgunakan dengan jalan membuka pintu bawah, dan kemudian bangunan itu peka terhadap fluktuasi muka air di saluran pengarah. Jadi ini kekurangannya, ini kelebihannya. Nanti kalau Kram de Gruyter seperti apa kita lihat. Nah, bila kehilangan tinggi energi tidak begitu menjadi masalah ya, dan muka air banyak mengalami fluktuasi ya. Jadi tadi ini tuh tidak peka ya terhadap bangunan ini peka terhadap fluktuasi, tapi kalau Anda ingin bangunan muka air tersebut tidak mengalami fluktuasi ya, maka bisa memilih pintu Kram de Gruyter. Nah, hubungan antara debit Qmax dibagi Qmin untuk alat ukur Kram de Gruyter ini harus lebih kecil daripada harga antara debit untuk pintu Romin. Kalau pintu Romin tadi berapa debitnya? Ini ya. Oh sorry, ini udah beda lagi. Tadi di atasnya ya. Kalau Romin berapa? Nah ini, kalau Romin ya, 2 meter kubik per detik. Tapi kalau misalkan Anda ingin Kram de Gruyter itu harus lebih kecil ya, sekitar 0,9 tadi, 0,9 meter kubik per detik. Nah ini gambar untuk alat ukur Kram de Gruyter ya. Jadi di sini ada alat ukurnya ya, ada pintu di sini, pintu yang dapat disetel. Ada di sini ada W itu tingginya ya, tinggi jagaan ya. Di sini ada kriterianya, ada pada bangunan standar
lebarnya ya, lebar dari pintu ini harus lebih besar dari tinggi 1 maksimum. Jadi di sini ada H2, ada H1. H1 ini adalah yang di hulunya ya, yang H2 ini di hilirnya. Jadi air yang melalui sini akan lewat di bawah pintu Kraan de Gruyter ini. Sehingga muka airnya juga berubah dari H1 ke H2. Nah, syaratnya itu lebar ini ya, lebar bangunannya harus lebih besar dari atau sama dengan dari H1-nya. Dan W ini ya, W ini atau ketinggian bukaan pintu ini harus kurang dari atau sama dengan 0,63 H1. Jadi ini ada H1 ya, H1-nya itu, jadi bukaan ini harus 0,63 dari H1 ini. Ini kriterianya. Gambarnya nanti bisa diperhatikan sendiri. Nanti dilihat lagi. Ini gambar ini ada di KP. Jadi kalau Anda buka KP ada. Kalau untuk bangunan ini KP 4 ya. Kalau untuk perancangan saluran KP 3. Kemarin saya bilang KP 4 itu salah sepertinya. Saya ngomong KP 4 kemarin. Kalau saluran KP 3, kalau perancangan bangunan bagi sadap ini KP 4. Nah, ini ada kelebihan alat ukur Kraan de Gruyter ya. Kelebihannya bangunan ini dapat mengukur dan mengatur sekaligus. Jadi sama saja dengan bangunan Romin tadi. Kemudian bangunan ini tidak mempunyai masalah dengan sedimen ya, hampir sama juga dengan bangunan Romin. Kemudian eksploitasi mudah dan pengukurannya teliti, bangunannya kuat. Untuk kelemahannya, pembuatannya rumit dan mahal, jadi sama saja dengan pintu Romin tadi. Biaya pemeliharaannya mahal juga, kemudian kehilangan tinggi energinya besar. Nah, bangunan ini mempunyai masalah dengan benda-benda yang hanyut. Jadi kalau misalkan ada benda yang hanyut itu akan menghalangi kinerja dari alat ukur Kraan de Gruyter ini. Ada lagi namanya alat ukur ambang lebar. Ya, alat ukur ambang lebar merupakan alat ukur yang strukturnya berupa ambang lebar dengan aliran atas atau overflow ya. Jadi ambang lebar ini alirannya melewati atas, bukan di bawah inner flow tadi, tapi overflow. Yang berfungsi sebagai pengukur debit, tetapi tidak dapat berfungsi sebagai pengatur debit. Jadi dia cuma bisa ngukur, nggak bisa ngatur untuk alat ukur ambang lebar ini. Nah, kondisi aliran bangunan ambang lebar diharapkan tidak dalam keadaan tenggelam. Jadi, memang harus ada syaratnya. Jadi, tinggi muka air di hilir ya harus kurang dari di hulu. Kurang dari di hulu. Jadi, airnya memang tidak bisa diatur muka airnya. Nah, ini contoh alat ukur ambang lebar ya. Jadi, di sini airnya itu aliran atas ya, sini nih. Jadi airnya mengalir ke sini, memang alirnya lewat atas. Terus pengaturnya ada di pengukurnya tidak bisa diatur ya karena tidak ada pintu di sini, dia hanya ambang lebar saja. Nah, pengukurannya ada di sini ada papan duganya. Letaknya di sebelum sini. Ini tampak dari sininya ya, tampak dari sini, dari samping, kemudian ini tampak dari atasnya. Di sini ada, jadi di sebelum lantai ini ya, ada lantai miring ini, ada papan pengatur untuk papan duganya, untuk pengukurnya. Sini air ya, tinggi airnya, dan saluran hulu lewat sini, dan di sini saluran hilirnya. Ini ada peralihan pelebarannya di sini. Jadi tinggi muka airnya tadi dari sini ya, terjun sedikit terus naik lagi, karena memang kita tidak ada syaratnya di sini, ada dalam keadaan yaitu H hilir ya, tinggi muka air di hilir harus kurang dari tinggi muka air di hulu. Makanya dia tidak bisa diatur. Nah, ini ada lagi yang bentuknya yang dengan mercu. Kalau ini tadi tidak dengan mercu, kalau ini dengan mercu. Nah, kalau dengan mercu ini berarti airnya pasti tertahan di sini ya. Makanya ini tidak disarankan untuk saluran dengan angkutan sedimen yang tinggi, karena sedimen tersebut pasti akan bertumpuk di sini, di balik mercu ini. Ya. Ini ada syaratnya ya, 2-3 H1 max, ini 1, lebih besar dari 1,75 H max. Di sini ada kriteria tingginya. Kalau ini lebih jelas nanti minggu depan kita ada perancangan hidrolisnya untuk masing-masing pintu ini. Ini gambarnya bisa diperhatikan sendiri nanti ya. Nah, ini ada alat ukur flam. Jadi alat ukur flam ini cuman seperti bangunan yang berbentuk trapesium ya, bangunan yang berbentuk trapesium dari hulu ke hilir ya. Ini hulunya, ini hilirnya. Jadi dia hanya menerjunkan air dari hulu ke hilir, otomatis tinggi muka air di hilir ini lebih rendah daripada di hulu. Nah, tinggi muka airnya terukur dari
ini di sini ada mistar ukur yang dibangun di sini ya, ditaruh di pintu alat ukur flam ini. Dia tidak bisa mengatur juga, ini hanya bisa mengukur untuk H-flams. Ya, ini ada yang lebih kecil ya alat ukur flamnya. Ada mobilnya, mobil zaman tahun berapa ini? Nanti bisa cari lagi ya. Ada kakek-kakek di sini ngukur untuk berapa debit air di flam ini. Jadi flam ini cuma bisa ngukur juga ya, tapi dia tidak bisa mengatur karena pintunya sudah mati di sini. Bentuknya seperti ini flamnya, bangunan trapesiumnya. Ya, di sini ada pengukurannya untuk mengukur debit yang melalui pintu flam ini. Nah, bangunan bagi dan sadap kombinasi sistem proporsional. Sistem ini tidak memerlukan pintu pengatur atau juga pintu pembagi dan pengukur, sehingga cocok untuk daerah yang terpencil. Jadi dia hanya satu pintu saja sudah berfungsi untuk semuanya, bisa pengatur, bisa pembagi, bisa pengukur. Nah, syaratnya elevasi ambang ke semua arah harus sama, kemudian bentuk ambang harus sama agar koefisien debit juga sama, dan juga lebar bukaan proporsional dengan luas sawah yang diairi. Nah, ini harus mengukur lagi ya elevasinya ke semua arah, ini harus sama, hanya kemudian bentuk ambangnya juga harus sama dengan lebar yang juga bukaan proporsionalnya harus sesuai dengan luas sawah yang akan diairi. Nah, syaratnya bisa melayani tanaman dengan yang sama jenis, jadi monokultur ya. Misalkan kalau padi-padi aja, nggak ada padi yang diseling-selingi sama yang seling-selingan padi itu biasanya ada kacang-kacangan ya, itu nggak bisa. Nah, jadi harus satu jenis aja, semua monokultur. Nah, ini jawa tanam harus serentak, jadi tidak ada sistem golongan untuk aplikasi dari bangunan sadap dan kombinasi ini. Semua jawa tanam harus serentak. Kemudian ketersediaan air cukup memadai. Nah, kalau Anda pengen untuk sistem tanam dengan golongan, berarti harus gunakan pintu lain, nggak bisa yang sistem kombinasi, sistem proporsional ini. Kemudian sistem proporsional tidak dapat diaplikasikan pada sistem irigasi di Indonesia pada umumnya. Nah, kenapa? Karena syarat-syarat tidak terpenuhi. Kalau di Indonesia kan pasti sistem tanamnya nggak monokultur ya. Pasti ada selang tanam. Apa sih istilahnya? Saya lupa apa. Yang diseling-selingin gitu loh, di sela-sela padi ada tebu. Nah, itu nggak bisa kita. Kemudian kalau di Indonesia pasti sistem golongan seperti yang Anda rencanakan di itu kan ya, di KP, di KP, di tugas besar Anda pasti Anda merencanakan golongan tanam kan. Nah, untuk di Indonesia itu hampir tidak ada yang jawa tanamnya serentak, pasti sistemnya golongan. Makanya pintu sistem proporsional ini jarang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia itu biasanya bangunan bagi dan sadap dengan kombinasi sistem kombinasi. Bangunan ini dapat berfungsi ganda, yaitu melayani sistem konvensional maupun sistem proporsional. Nah, dalam implementasi, pembagian air diutamakan menerapkan sistem konvensional. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan ya untuk mengoperasikan pintu-pintu tersebut, maka diterapkan sistem proporsional. Nah, jadi bisa untuk kombinasi ini bisa gabungan ya antara konvensional dan juga proporsional yang sebelumnya ini tadi. Tapi kita jarang untuk proporsional, biasanya kita pakai yang sistem konvensional. Nah, untuk urutan perencanaan, berdasarkan elevasi sawah tertinggi dari lokasi bangunan-bangunan sadap tersebut, ditentukan elevasi muka air ya di hulu pintu sadap. Jadi Anda harus menentukan elevasi muka air di hulu pintu sadap. Kemudian elevasi ambang ya, elevasi ambang setiap bangunan sadap adalah sama. Dengan elevasi ambang dari petak tersier yang mempunyai elevasi sawah tertinggi. Jadi untuk elevasi ambang dengan petak tersier ini harus mempunyai elevasi sawah yang tertinggi berapa, tidak boleh melebihi dari elevasi ambang ini. Nah, kebutuhan air ya dalam satuan liter per detik per hektar harus setiap bangunan ini harus sama. Kan sudah dihitung kan sebelumnya. Nah, untuk tata letaknya ada dua jenis ya, ada bentuk menyamping dan ada bentuk numbak. Nah, untuk bentuk penyamping ya, kelemahannya dulu. Kelemahannya itu kecepatan datang ke arah lurus menjadi lebih besar daripada yang ke arah menyamping. Benar ya? Kalau menyamping kan kita ada geometrinya untuk belok, tapi kalau untuk arah lurus pasti kecepatannya lebih besar. Sehingga jika diterapkan sistem proporsional kurang akurat.
Nah, untuk kelebihannya sendiri, peletakan bangunan ini tidak memerlukan tempat yang luas. Karena dapat langsung diletakkan pada saluran tersier atau saluran sekunder yang bersangkutan. Ya, jadi untuk bentuk menyamping itu kelebihannya bisa lebih fleksibel ya, bisa ditaruh di mana saja, bisa diletakkan di tersier maupun di sekunder. Nah, ini gambar untuk bentuk menyamping tadi. Jadi aliran air ada yang lurus ya, dari saluran sekunder ke saluran sekunder berikutnya. Kemudian dari saluran sekunder ke saluran tersier, dia akan lebih pelan daripada saluran air yang menuju dari sekunder lurus ke sekunder lagi. Kalau yang belok, dia pasti akan lebih pelan. Dan di sini ada pintunya ya. Ini ada bangunan baginya ya, atau bangunan sadapnya. Ini untuk bentuk menyamping. Nah, ada lagi namanya bentuk numbak. Bentuk numbak ini meletakkan bangunan bagi sekunder, sadap tersier, dan bangunan pengatur pada posisi yang sejajar. Sehingga alirannya searah. Nah, jadi tadi misalkan ada yang satu saluran sekunder sama tersiernya tadi sejajar, kan ada ya di contohnya tadi. Nah, itu harus menggunakan bentuk yang numbak. Kelemahannya memerlukan areal yang luas ya, karena dia bentuknya sejajar ya, beriringan. Ada lagi kelebihannya kecepatan datang ya, ini berubah deh, datang harusnya. Kecepatan datang aliran untuk setiap bangunan adalah sama. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat ini ya, ini ada ilustrasinya. Jadi ini bentuk numbak untuk saluran saluran sekunder atau tersier yang beriringan. Oke, sudah selesai ya. Jadi semuanya teori, nggak ada hitungan di pertemuan yang ini. Perhitungannya ada di minggu depan. Nanti ini sebagai pengetahuan Anda untuk merancang atau menentukan titik-titik lokasi atau tata letak dari bangunan bagi dan bangunan sadap Anda. Oke, masih banyak waktu yang tersisa ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Benar. Oke, sambil Anda mikir kalau ada yang bingung, saya panggil absennya dulu ya. Biar banyak waktu ini ngerjain tugasnya. Bentar. Oke, yang saya panggil ya, seperti biasa, kameranya dinyalakan, terus bilang hadir. Krisnadi. Krisnadi. Hadir, Bu. Tia Adesti. Hadir, Bu. Muhammad Abdan Al-Fahri. Hadir, Bu. Muhammad Beril Khalifa Ar-Rahman. Muhammad Beril. Kapan ada tadi saya lihat? Muhammad Beril. Ada nggak? Muhammad Beril. Saya alfakan ya kalau nggak ada ya. Nggak ada benar. Oke, saya alfakan. Muhammad Rizal Fikri. Hadir, Bu. Muhammad Hilman Kaedi. Hadir, Bu. Nisrina Karisa Jasanda. Nisrina. Nisrina ada nggak? Oke, saya alfakan ya. Saya alfakan ini nanti kalau Ada, hari... Bu. Kenapa? Ada Nisrina? Beril, Bu. Tadi saya ini koneksi, Bu. Oke.
Miss Rina ada nggak? Miss Rina nggak ada. Oke. Nicholas Jason. Hadir, Bu. Tri Marwansyah. Tri Marwansyah. Nggak ada juga. Nggak ada ya? Oke. Ahmad Maitrananda. Hadir, Bu. Akbari Perwira Negara. Hadir, Bu. Wulan Nurita. Hadir, Bu. Rizky Oktariansyah. Hadir, Bu. Daniah Dwi Putri. Hadir, Bu. Delia Nur Alifa Syahputri. Hadir, Bu. Anissa Susila Putri Syahlendra. Hadir, Bu. Anissa belum absen. Sudah saya hadirkan. Nobila Sabita Zahra. Hadir, Bu. Ananda Gusti Wirandika. Hadir, Bu. Yadianto. Hadir, Bu. Nisrina tadi ada nggak? Saya panggil sekali lagi. Hadir, Bu. Oke. Hadir semua ya. Oke, sekarang kelas A. Wenson. Hadir, Bu. Muhammad Gazi Al-Abiu. Hadir, Bu. S. Eriko Orlando. Eriko? Nggak ada ya? Oke. Andana Febrian Darsyah. Andana? Nggak ada juga. Muhammad Fahriansyah. Hadir, Bu. Raihanisa Fitri. Hadir, Bu. Sinta Dia Greselda. Hadir, Bu. Indri Latifah Harahap. Hadir, Bu. Kevin Firza Hutama. Kevin? Nggak ada ya. Muhammad Reza Iskandar. Nggak ada juga. Reza Iskandar? Nggak ada. Mafaza Magfirah? Bu, Mafaza sakit, Bu. Oh, sakit. Ada suratnya nggak dari dokter? Harusnya ada, Bu, tapi dia tadi ngomong pagi-pagi. Kayaknya sekarang masih istirahat. Oke. Nanti bilang saya ya Iya, yang Bu. sakit. Rio Agustinus Mulyawan. Hadir, Bu. Muhammad Ade Iksan Nuriza. Hadir, Bu. Muhammad Aji Pangestu. Aji? Nggak ada. Satria Pawana. Nggak ada juga. Maria Pasca Renata. Hadir, Bu. Muhammad Alif Saputra. Hadir, Bu. Fitria Putri. Hadir, Bu. Alif Zan Septian. Hadir, Bu. Serlia Veronica. Serlia? Tidak ada. Bagas Putrawardani. Hadir, Bu. Sarli Ulima Zahra. Sarli? Nggak hadir. Muhammad Aufa Uzla Zulfikar. Hadir, Bu. Oke. Saya panggil sekali lagi ya, yang tadi tidak ada. S. Eriko Orlanda. Nggak ada. Eriko? Oke, nggak ada ya. Andana Febrian Darsyah. Nggak ada juga. Kevin Firza Hutama. Nggak ada. Muhammad Reza Iskandar. Nggak ada juga. Muhammad Aji Pangestu. Tidak ada. Satria Pawana. Nggak ada. Serlia Veronica. Nggak hadir. Sarli Ulima.
Nggak ada 3. Oke, saya save ya. Ya, udah. Tugas besarnya udah sampai mana? Udah selesai hitung saluran belum? Kok diem? Sampai mana ngitungnya? Kalau saya masih di bab 4 sih, Bu. Kebutuhan air. Ada kendala nggak ngitungnya? Ngerjain tugasnya? Cuman di bagian banyak koefisien aja, Bu. Cuman ya masih bisa dikerjain. Oke, koefisien yang ngitung apa? Dari kebutuhan air irigasi itu kan memang banyak pakai angka, Bu. Iya. Oke. Terus yang lainnya sama? Sampai bab 4 juga? Belum ada yang sampai ke saluran ya? Ya Bu, masih di situ Bu. Masih bab 4. Oke, kalau bisa ya minggu depan sudah sampai saluran. Kan ada ininya ya, ada tabel timeline-nya tiap mingguan dari Pak Agus itu ya. Jadi kalau bisa kalau Anda terlambat 1 minggu aja itu pasti nanti keteteran di akhir. Kalau bisa dikejar. Minggu depan kalau bisa sudah sampai saluran ya. Soalnya hitungannya sudah habis saluran itu galian timbunan, baru perancangan bangunannya. Jadi pekerjaan yang hitungan itu sampai galian timbunan kalau nggak salah ya. Jadi tinggal 2 bab lagi. Kalau untuk bangunannya sih sepertinya tidak terlalu dihitung ya kalau saya perhatikan itu. Yang penting ada gambar bangunannya aja sesuai dengan spek-speknya. Oke, ada pertanyaan kuliah hari ini? Masih ada banyak waktu, sekitar 1 jam 5 menit. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, diam aja, kalian tuh bingung saya ngerti apa enggak. Nggak ada ya? Ya udah kalau gitu. Waktu 1 jamnya silakan kerjakan tugasnya ya. Yang bab 4-nya tolong diselesaikan minggu ini. Minggu depan saya harapkan semuanya sudah masuk ke saluran. Ya, saluran pembawa sama saluran pembuang. Oke, kuliahnya saya hentikan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.